Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oi Suhartini dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Matlalu Anwar Banten. Di sini saya sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Sebelum kita membahas materi, saya di sini akan mengingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir. Maka dari itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, lalu menjaga jarak. Walaupun pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring atau belajar di rumah, teman-teman harus tetap semangat. Jadi belajar dimanapun itu sebetulnya sama, yang paling penting adalah bagaimana cara kita mendapatkan ilmunya itu sendiri. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang bersifat ilmiah yang menyajikan data dan ditulis dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Di dalam karya tulis ilmiah, banyak informasi yang merupakan hasil dari pengamatan atau penelitian yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Karya ilmiah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hakikat karya ilmiah yaitu mengemukakan kebenaran yang metodenya yaitu secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Yang selanjutnya ada bentuk karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah ada 3. Yang pertama ada bentuk makalah, yang kedua ada bentuk laporan ilmiah yang dibukukan, dan yang ketiga ada buku ilmiah. Yang pertama ada bentuk makalah. Bentuk makalah ini disusun untuk penulisan karya ilmiah untuk dipublikasi. Misalnya ada jurnal ilmu pengetahuan dan ada proceeding untuk seminar, buletin, dan lain-lain. Yang kedua ada bentuk laporan ilmiah yang dibukukan. Bentuk ini biasanya ditulis untuk melaporkan hasil penelitian, survei, ataupun observasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Misalnya skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga ada buku ilmiah. Buku ilmiah ini biasanya ditulis dan dicetak oleh penerbit untuk dijual kembali. Yang selanjutnya yaitu macam-macam karya ilmiah. Macam-macam karya ilmiah ini ada 3. Yang pertama skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah sebagai syarat mendapatkan gelar S1. Selanjutnya ada tesis. Tesis ini adalah syarat untuk mendapatkan gelar S2. Dan yang ketiga adalah disertasi. Disertasi ini adalah syarat untuk mendapatkan gelar S3. Selanjutnya adalah ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama ada struktur sajian. Struktur sajian terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal ini adalah bagian pendahuluan, di mana menjelaskan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan lain-lain. Bagian inti adalah bagian pembahasan atau bagian pokok yang membahas hasil dari penelitian ataupun pengamatan yang dilakukan. Dan yang bagian penutup adalah kesimpulan dan saran. Yang kedua ada komponen dan substansi. Di dalam karya tulis ilmiah biasanya terdapat komponen dan substansi yang sama, yaitu ada bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Dan biasanya jika dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal, itu biasanya ada abstrak. Dan yang ketiga adalah sikap penulis. Sikap penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah objektif dan biasanya menggunakan bahasa yang impersonal. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku dan objek penelitiannya itu biasanya hasil dari pengamatan, pengalaman, ataupun penemuan baru. Selanjutnya adalah sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah terdapat beberapa bagian. Ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian pembuka karya ilmiah ini terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan,
abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, grafik, dan sebagainya. Nah, untuk bagian isi biasanya terdiri atas bab 1 pendahuluan. Pendahuluan juga terdiri atas beberapa subpoin. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini adalah masalah yang akan kita bahas dalam penelitian. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini biasanya terdiri atas rumusan-rumusan yang akan kita bahas dalam penelitian tersebut. Tujuan penelitian biasanya adalah tujuan yang akan kita capai dari rumusan masalah itu. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian, ada batasan masalah, ada definisi istilah, biasanya boleh ada ataupun boleh tidak. Dan selanjutnya ada hipotesis. Di bab 2 ada kajian pustaka atau landasan teori. Nah, kajian pustaka atau landasan teori ini biasanya membahas tentang pengertian atau deskripsi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari beberapa subpoin juga. Ada jenis penelitian, misalnya jenis penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif jika dalam skripsi. Yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Jadi di situ kita harus menjelaskan lokasi dan waktu penelitiannya di mana ataupun kapan dilakukan penelitian. Yang ketiga ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian biasanya adalah objek penelitian yang akan kita gunakan. Yang keempat ada metode pengumpulan data, selanjutnya ada teknik analisis data, dan yang terakhir ada desain penelitian. Di dalam bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini biasanya kita menjelaskan tentang hasil penelitian ataupun pengamatan yang sudah kita lakukan. Dan yang kelima ada penutup. Penutup ini ada kesimpulan dan saran. Bagian terakhir ada terdiri atas daftar pustaka, lampiran, dan biodata peneliti. Daftar pustaka adalah sumber-sumber yang kita gunakan. Misalnya dari buku, dari jurnal, ataupun dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Yang kedua ada lampiran, dan yang ketiga ada biodata peneliti. Nah, untuk sistematika penulisan memang sifat umumnya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menambahkan poin-poin yang lain ataupun bahkan bisa mengurangi poin-poin yang ada di sini. Tapi itu tergantung kepada penelitian yang kita lakukan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit dan singkat mengenai karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, dan kalau memang ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.